Tinggal di Malaysia ternyata bikin aku sadar loh, hal kecil ini tuh berdampak besar buat hidup. Bukan milik Indonesia. Sekarang tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama, guys. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen, guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Tinggal di Malaysia ternyata bikin aku sadar loh, hal kecil ini tuh berdampak besar buat hidupku. Yuk aku ceritain ke kamu. Pertama, aku mulai dari budaya berato atau ngantri. Di sini tuh biasanya nggak ada yang namanya drama nyelek atau desak-desakan. Walaupun tempatnya ramai, tetap aja sabar nunggu giliran, bikin suasana adem. Kedua, orang di sini tuh biasanya tutur katanya itu sopan dan nggak ada rasa sungkan buat bilang sorry, thank you, tak apa, bahkan ke orang lain yang mereka nggak kenal. Itu bikin aku sadar, kesantunan tuh bukan basa-basi, tapi budaya di sini. Yang ketiga, semangat kongsi rejeki. Kadang kita lagi makan, tiba-tiba ditawarin, nah rasalah sedikit. Makanan itu selalu dibagi, walaupun cuma ya sepiring kecil. Aku suka banget budaya di sini. Yang keempat, ini sih hal yang paling aku kagumi. Malaysia itu kayak rumah untuk budaya. Banyak budaya, tapi justru itu yang bikin orang-orang di sini tuh makin saling menghormati dan sambut satu sama lain. Hal kelima, ini juga salah satu hal yang paling aku kagumi. Warga Malaysia itu nggak kepo atau gangguin kita pas kita lagi ambil video ataupun foto. Mereka malah kasih kita ruang dan hormat. Itu hal kecil tapi meaningful banget buat aku. Jujur, hal-hal kecil kayak gini sih yang diam-diam bikin aku ikut berubah. Lebih sabar, lebih santun, lebih menghargai waktu dan orang lain. Sebenarnya nggak semua hal harus diajarin dengan kata-kata. Warga dan negara Malaysia ini ngajarin aku lewat contoh nyata setiap harinya. Kalau korang orang Malaysia, benda kecil apa yang korang rasa cuma ada kat sini saja dan korang paling bangga pasal tuh? Komen kat bawah ya. Ya, gue juga merasakan hal-hal yang sama guys. Gue dulu pernah tinggal di Malaysia beberapa tahun ya. Jadi banyak hal-hal kecil yang gue banyak belajar dari orang-orang di sana. Gimana ya? Orang-orang di sana itu kayak sudah menjadikan dirinya itu menjadi kebiasaan mereka itu dengan hal-hal yang baik. Contoh gampangnya aja, mereka itu enggak buang sampah sembarangan. Betul kata abang tadi itu, bener. Gue kalau di sini di tempat kita itu, waduh, masih parah banget guys gitu. Sungai masih banyak sampahnya. Bahkan, waduh, kalian bisa lihat di sosial media, di TikTok maupun dimanapun tentang kebersihan di Indonesia ini guys. Itu waduh sangat-sangat parah gitu ya. Tapi kalau di Malaysia, gue ada salah satu sungai ya di dekat rumah itu di Kuala Lumpur itulah, bersih banget guys. Dari sampah-sampah itu bersih gitu. Itu dari situ gue banyak belajar sebenarnya dari orang-orang, baik itu dari cara naik transportasi, cara beratur. Mereka sangat bagus banget. Bener, gue banyak apa ya, banyak belajar dari situ. Hal-hal kecil sebenarnya guys, yang sebenarnya hal kecil itu cuman di sini di kita itu nggak dijadikan kebiasaan, tapi orang-orang sana sudah menjadikan semuanya itu menjadi kebiasaan setiap harinya gitu. Tingkat kesadaran sangat luar biasa orang-orang di Malaysia. Bener, gue bukannya bercerita ini dari cerita orang, enggak, tapi gue merasakan sendiri dan melihat dan ya mencontoh mereka sendiri gitu. Karena gue beberapa tahun ada di sana guys, jadi tahu lah gitu guys. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. saudara, budaya yang mereka sedang main ni, saya cakap siap-siap bukan milik Indonesia. Sekarang saya berada di Tamasya Orang Terengganu. Nampak ni? Ini saya cakap lagi sekali, bukan milik Indonesia. Jadi adakah ini milik Malaysia? Pun bukan juga. Jadi milik siapa? Ini milik bangsa. Buktinya, mana mungkin kita kata budaya ni milik Malaysia atau Indonesia, sedangkan budaya ni dah wujud jauh sebelum dua-dua negara ni merdeka, sebelum sempadan dilukis atas peta, sebelum wujud bendera setiap negara. Jadi milik bangsa mana? Bangsa di nadi perairan.
orang tua-tua di perairan Terengganu, Pahang, Sarawak, Riau, Patani, mereka semua ni sudah hidup dengan dayung sebagai kawan dan perahu sebagai nyawa. Kalau kita pergi di Riau, namanya pacu jalur. Kalau di Terengganu, Pahang, Perlis, kita panggil lumba perahu panjang. Di Sarawak, regata. Kalau di Thailand, Laos, Myanmar, longboat racing. Di China pula ada dragon boat. Bentuk berbeza, nama berbeza, tapi ada roh yang sama. Nampak saudara, negara lain pun ada budaya yang sama. Kenapa tak tuding Myanmar, Thailand, Cambodia, Brunei? Kan mereka ada budaya yang sama. Kenapa hanya menuding Malaysia sahaja? Macam mana tadi Kak? Ni, ke belakang. Kuat sikit. Oh, kuat lagi. Kuat lagi. Kuat lagi. Oh, macam tu sampai bunyi. Dari dulu lagi pasal kita punya pengangkut tang daripada hulu dia akan mudik ke hilir, dia akan gunakan perahu jalur tu untuk angkat barang-barang untuk berniaga di Kuala Terengganu. Oh, jadi mungkin dia jadi tiba-tiba jadi perlumbaan kot. Dia macam Ya. semua berlumba nak sampai dulu. Betul. Lama dah benda ni. Sebenarnya daripada zaman untuk nenek kita dulu lagi. Saya pun start main umur dah 13 tahun. Ini daripada berbahasa. Renung peribadi, cermin diri. Gue sangat setuju dengan abang ini guys. Gue sependapat dengan beliau guys. Karena gue pernah beberapa kali membuat konten tentang masalah klaim ini guys. Gue udah beberapa kali menjelaskan semuanya itu. Tapi ya sudahlah, masih ada konten kreator yang membuat masalah tentang klaim-klaim itu. Apalagi media-media Indonesia itu kalau membuat berita kayak gitu, Masya Allah gitu ya. Kayak bagiku mereka itu yang membuat berita-berita kayak gitu itu kurang keluar aja gitu. Wawasannya kurang keluar gitu. Kurang gimana ya? Cobalah keluar gitu. Emang gak boleh ya manusia lainnya selain orang Indonesia itu punya ragam yang sama, budaya yang sama dengan kita. Kita sendiri itu tidak tahu apakah kita itu nenek moyang kita dulu itu mencontoh siapa atau mengambil budaya siapa. Kita pun tidak tahu itu semuanya guys. Jadi jangan kita ini hanya penikmat saja. Ya udahlah. Kalaupun misal di negara lain, misal contoh di Malaysia ada budaya itu, di Thailand ada budaya itu yang sama dengan budaya kita, ya hormati budaya mereka. Nggak usah, wah Malaysia ngeklaim budaya kita, Thailand ngeklaim, nggak usah gitulah, nggak usah, aduh. Kayak kita ini yang paling punya gitu ya. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Kayak kita ini nggak pernah make budaya orang gitu. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Ya kalau memang benar kata-kata Bapak ini ya. Kata Bapak-Bapak yang tadi itu ya. Kalau memang benar ya. Itu artinya kan Bapak sudah tahu. Artinya negara sudah tahu loh. Kalau ada orang yang sengaja mau memiskinkan rakyat Indonesia. Kenapa dibiarkan Pak? Kenapa sampai 80 tahun kita merdeka? Hah? Kenapa?
Oke, mungkin Bapak dulu belum berkuasa, sekarang Bapak sudah berkuasa, sudah menjadi presiden. Mana langkah konkret, mana langkah-langkah yang sedang disiapkan Bapak? Toh sampai sekarang sudah berjalan berapa bulan Bapak? Gak ada tuh rasanya langkah-langkah konkret yang betul-betul mau membasmi itu semuanya. Mau menghapus semuanya itu semua. Masih belum kita rasakan Pak. Mana Pak? Jangan omon-omon doang Pak. Kasihan rakyatnya Pak. Bapak seakan-akan membela rakyat. Tapi nyatanya rakyat masih banyak yang menderita. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys. Shalawat.